Halo teman-teman, nama saya Hana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik itu peralatan komputer ataupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Adapun tujuannya yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan ini berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah untuk menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman itu disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. Nah, aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi ini tetap berfungsi setelah adanya bencana itu disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Community Management. Adapun 4 tahap paling dasar dalam manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang disebabkan oleh ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan. Dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini dapat bersifat internal, juga eksternal. Contohnya itu seperti karyawan, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan. Kemudian dapat juga bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Di sini ada beberapa jenis ancaman. Yang pertama, virus. Virus ini merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Kemudian yang kedua ada worm atau cacing. Worm ini tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dia dapat menyebar salinannya melalui sebuah email. Kemudian ada Trojan Horse. Trojan Horse ini tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna ini menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Kemudian adware. Adware ini memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Ada juga spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko keamanan informasi atau Information Security Risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Ada 4 jenis risiko. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, manajemen risiko atau risk management. Manajemen risiko ini dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Di bawah ini ada klasifikasi tingkat keparahan dampak. Yang pertama, dampak yang parah. Dampak yang parah ini membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Kemudian yang kedua ada dampak signifikan. Ini seperti menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Yang ketiga ada dampak minor. Seperti menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya, kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, inisiasi proyek. Di sini, tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Kemudian yang kedua, penyusunan kebijakan.
Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Kemudian yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen. Kemudian yang keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Adapun kebijakan terpisah ini dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, akuntabilitas manajemen. Nah, setelah kebijakan ini ditetapkan, maka pengendalian dapat diimplementasikan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Ada 3 kategori, yang pertama pengendalian teknis, yang kedua pengendalian formal, dan yang ketiga pengendalian informal. Pengendalian teknis. Pengendalian ini menggunakan peranti keras dan lunak. Di sini ada pengendalian akses. Pengendalian ini memberikan akses hanya setelah para pengguna dapat melewati layar untuk mengidentifikasi, autentikasi, dan otorisasi pengguna. Kemudian, sistem deteksi gangguan mencakup paket antivirus dan model yang dapat mengidentifikasi ancaman dari dalam. Kemudian ada firewall. Firewall ini ditujukan untuk melindungi jaringan perusahaan dari gangguan lewat internet. Yang selanjutnya ada pengendalian kriptografis. Pengendalian ini tidak bergantung pada pencegahan akses, melainkan membuat data dan informasi menjadi tidak berguna jika didapatkan secara tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pengendalian fisik. Ini mengamankan fasilitas komputer dengan cara membatasi atau menghalangi akses yang tidak diotorisasi. Kemudian pengendalian formal. Pengendalian ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian pengendalian informal. Pengendalian ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Manajemen keberlangsungan bisnis. Pada tahun awal komputasi ini disebut dengan perencanaan bencana. Istilah yang lebih positif lagi yaitu perencanaan kontingensi. Nah, elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Di sini ada rencana darurat atau emergency plan. Rencana ini melindungi para karyawan jika terjadi bencana. Kemudian ada rencana cadangan atau backup plan. Rencana ini membuat organisasi mampu melanjutkan operasinya bahkan setelah hilangnya kemampuan komputer. Dan yang terakhir ada rencana catatan penting atau vital records plan. Rencana ini menjaga agar tidak ada data berharga yang hilang. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.